Setelah mencermati IHSG pemirsa yang ternyata dibuka di teritori positif, kami akan menampilkan juga data-data gainers berdasarkan value dan losers berdasarkan value pada sesi 1 pembukaan pada pagi hari ini. Ada BBCA pemirsa yang naik 0,48%, sekitar 31.300, BRMS naik 0,95%, kisaran 106, EMTK naik 2% di kisaran 2.550, PNBS naik 2,96% di kisaran 139. Losers berdasarkan value adalah Arto turun 3,25%, 13.375. BBNI di kisaran 0,21% melemah pada posisi 4.840. MMLP melemah 2,34% di posisi 625 dan Behit melemah 5,32% di posisi 89. Baik, kita kembali akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Mino. Pak Mino, bagaimana Anda mencermati pembukaan perdagangan yang di posisi 6.042 naik 0,13%, memang masih tipis, masih agak jauh dari target Anda di 6.095? Ya, tadi ya sesuai prediksi kita memang hari ini akan bervariasi dan di awal memang cukup positif. Kalau saya lihat sih beberapa memang ada saham-saham terkait komoditas ya, misalnya kayak perkebunan, kemudian minyak segala macamnya itu yang mengalami penguatan. Tapi ya tadi ya secara umum sentimennya sebenarnya memang saat ini masih cukup negatif. Nah, kalau menjelang sore mungkin kalau nanti ada keluar data dari Kemenkes juga mungkin bisa berpengaruh terhadap pergerakan pasar sih. Data apa yang intinya sih, Pak? Ya biasanya adalah data update terkait dengan COVID ya, karena setiap sore Kemenkes mengupdate data itu gitu. Dan kalau kita perhatikan memang setiap menjelang sore ya atau penutupan market kita itu kelihatannya pergerakannya memang relatif cukup agak berat ya. Jadi memang masih cukup inilah, maksudnya masih cukup ragu untuk bergerak bullish gitu. Oke, masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa IHSG ini bullish ya, masih panjang perjalanannya sampai sore nanti. Biasanya tekanan terjadi pada sore hari mengingat juga rilis terbaru dari data angka kenaikan kasus COVID-19 ya Pak ya? Itu adalah menjadi fokus memang dari market saat ini. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lebih ke rekomendasi Anda. Anda tadi merekomendasikan TOWR dari emiten telekomunikasi. Kemudian selain TOWR ada saham apa lagi Pak? Ya, untuk selain TOWR kita ada rekomendasi BCA, kemudian ada ISAT dan Ramayana. Untuk BCA, ISAT dan Ramayana kita buy on weakness ya. Kalau tadi untuk TOWR kita rekomendasinya buy. TOWR direkomendasikan buy ya? Ya, betul. Oke. Berarti TOWR sudah bisa dibeli di 12.50 Pak? Ya kelihatannya tadi sempat ke bawah dulu ya. Untuk TOWR, kemudian saat ini mulai bergerak naik. Jadi langsung beli saja ya? Nggak perlu nunggu di 12.30 tadi ya? Ya, udah agak ketinggalan ya. Udah agak ketinggalan, ya, jadi boleh ya. Kalau marketnya naik, kejar saja. Target terdekat untuk TOWR di posisi berapa? Untuk target terdekat saya lihat ada di sekitar 1280 ya untuk TOWR. 1280. Ini kalau ditahan lebih lama lagi menarik tidak Pak? Atau memang hanya untuk trading mingguan mungkin sampai kisaran 1280? Ya, kalau untuk ditahan lebih lama dalam artian untuk invest ya, TOWR juga merupakan salah satu emiten yang kita rekomendasikan ya untuk teman-teman yang mau invest gitu. Jadi kita masih merekomendasikan cukup menarik ya tadi ya terkait dengan kondisi kita yang cukup menguntungkan untuk sektor telekomunikasi. Oke, masih bisa ditahan. Kalau target price-nya di posisi berapa Pak? Atau harga wajar? Ya, kalau untuk TOWR sendiri, bentar ya. Karena kan sempat ke 1325 ya Pak ya, level tertinggi sepanjang masa. Ya, kalau kita lihat ya konsensus target harga di market itu ada di kisaran sekitar antara 1.500 sampai 2.000-an sih Mbak Frisa. 1.500 sampai dengan 2.000-an. 2.000-an, ya. Berarti bisa membentuk level tertinggi baru ya?
Ya bisa tentunya ya tadi ya kalau misalnya kinerjanya nanti ke depan sesuai dengan ekspektasi pasar tentunya. Oke, TWR, kemudian Anda merekomendasikan perbankan BBCA. Mengapa harus BBCA? Ya, kalau untuk ke BCA ini biasanya mempunyai karakteristik yang cukup menarik ya. Jadi ketika market tertekan, biasanya dia menjadi salah satu emiten perbankan yang cukup defensif ya, mengingat secara fundamental juga kalau kita bandingkan dengan bank-bank buku besar lainnya ya, yang setara itu kinerjanya mungkin boleh dibilang paling ciamik ya atau paling solid gitu. Nah itu yang membuat saham BCA ketika market kurang kondusif justru biasanya cukup bertahan dibandingkan dengan saham bank-bank yang lain. Oke, BBCA ini kan di posisi 31.200 dan dalam perdagangan pekan ini memang agak roller coaster. Senin ditutup melemah, kemudian Selasa naik lagi, sama seperti IHSG tentunya ya. Kita beli BBCA di posisi berapa Pak? Sekarang di 31.200. Ya, kalau untuk pembeliannya mungkin bisa di level, bentar ya saya lihat dulu. Kita akan tunggu Pak. Hari ini BBCA juga masuk dalam top net foreign buy 2,8 miliar rupiah. Untuk Biomix-nya mungkin bisa di level agak sedikit di bawah ya, mungkin di bawah di sekitar level 31.000 mungkin Mbak Prisa. 31.000? Ya, jadi tunggu aja nanti kelihatannya hari ini dia akan sedikit koreksi dulu. Secara short term dan juga long term, target dari BBCA di posisi berapa yang bisa menjadi acuan gain untuk para investor? Ya, untuk target jangka pendek memang saat ini BCA masih tertahan di resistance EMA 50-nya ya, itu ada di sekitar 32.000. Tapi kalau untuk jangka panjang kita target untuk BCA masih cukup optimis ya. Saya lihat catatan saya itu target kita di 36.000 Mbak Prisa. Oke. Sampai akhir tahunnya. 32.000 sampai dengan 36.000 adalah target dari BBCA, tapi sampai akhir tahun kalau ingin melihat peluang ke 36.000 ya Pak ya? Iya betul. Oke, kemudian Anda juga merekomendasikan Indosat atau ISAT. Semenarik apa ISAT dalam posisi saat ini Pak? Ya, kemarin sedikit terkoreksi ya, bukan sedikit, lumayan terkoreksi. Hari ini juga masih koreksi? Iya betul, makanya kita hari ini kita masih merekomendasikan buy on weakness, tapi secara umum tadi trennya masih cukup bullish, kemudian dari sisi sentimen tentunya juga sangat positif ya, dan ke depan juga kita masih menunggu terkait dengan rencananya dia konsolidasi dengan TRI, apakah terlaksana atau tidak gitu. Jadi saat ini dari sisi pergerakan harga cukup menarik untuk buy on weakness, mengingat tren secara umumnya sebenarnya masih cukup bullish. Tren secara umum masih cukup bullish, itu terlihat dari indikator apa Pak, bahwa trennya masih cukup bullish? Ya, kalau kita lihat pergerakan harganya itu masih konsisten di atas EMA 50-nya ya. EMA 50 artinya itu mengindikasikan bahwa trennya itu masih cukup bullish. Jadi rata-rata pergerakan harganya itu masih di atas EMA 50-nya. Berarti ada peluang ke posisi 7.000 lagi untuk ISAT? Saya pikir masih ada cukup peluang ya untuk ISAT kembali mencoba di level tertinggi terdekatnya sebenarnya di 7.425 ya. Wow, 7.425. Ya, masih cukup optimis bahwa level tersebut mungkin nanti bisa tercapai lagi gitu. Cut loss hanya jika ISAT ini turun ke posisi berapa? Ya, untuk cut loss saya sarankan kalau misalnya turun di bawah 6.500 Mbak Prisa. Di bawah 65 cut loss untuk ISAT potensinya masih bisa ke 7.425 ya. Oke, buy on weakness untuk ISAT. Kemudian yang terakhir adalah RALS. Kenapa RALS? Kenapa bukan MAPI atau emiten-emiten sejenis dari sektor retail ya? Ya, sama ya. Sejauh ini untuk RALS trennya memang cenderung sideways. Kemudian kemarin juga mengalami penurunan ya. Dan hari ini mungkin akan ada sedikit penurunan, tapi menurut kita itu udah mendekati area supportnya, jadi teman-teman bisa untuk buy on weakness. Gitu. Supportnya di posisi berapa? Untuk
support mungkin untuk ancang-ancang beli ya, itu bisa di level sekitar 6.000, 600. 6.007, ya sorry, 675 maksudnya. Mbak. 675 support ya untuk emiten RALS dengan peluang kenaikan jangka pendek ke posisi berapa? Ya, untuk jangka pendek memang resistnya tidak terlalu tinggi ya, di sekitar 715. 715. Jadi range-nya 625 sampai 715 untuk RALS. Tidak untuk jangka panjang ya Pak ya, atau paling tidak sampai akhir tahun hanya memanfaatkan momentum PPKM Mikro ini saja? Ya, saya pikir untuk saat ini kita lebih merekomendasikan untuk trading aja dulu. Oke.